Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Wah, ini dapat konon katanya nih rahasia-rahasia ngerebus telur supaya nggak boncel dan gampang dikupas. Agak menantang ini topik kali ini ya. Tapi sebelumnya saling support dengan cara like and subscribe atau drop komen di YouTube channel Emi Resna saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha dan juga sharing inspirasi. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya ya. Nah, kalau versi saya itu paling efektif untuk membuat kulit telur itu mudah dikupas gitu ya. Setelah direbus itu ya pakai presto. Karena saya sudah membuktikan ini dan ini juga saya dapat dari teman saya gitu kan. Udah pernah saya share di di short video kayak gitu. Nah, caranya adalah telur itu kita presto. Terus kurang lebih pokoknya total waktunya 15 menitan gitu ya. Terus diamin aja, kalau sudah tinggal dikupas. Hasilnya seperti ini nih yang saya sudah coba ya. Jadi istilahnya relatif mungkin tidak 100% semuanya mulus gitu ya, tapi paling enggak misalkan dari bikin 50 itu paling cuma 2 gitu yang masih agak susah dikupas. Tapi istilahnya ini sangat membantu ketika kita mengerjakan kebutuhan telur rebus yang cukup banyak gitu ya. Dan istilahnya karena saya sudah pernah ngebuktiin dan ini menurut saya sih beneran membantu gitu dengan metode presto ini gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat kan, jadi hasilnya tuh ya mulus semua gitu, nggak ada kesulitan untuk kayak ada cangkang yang masih nempel terus dia bikin telurnya tuh jadi kelihatan boncel, itu enggak. Jadi so far kalau untuk mengolah dalam jumlah banyak saya menggunakan metode ini gitu ya. Itu versi saya guys gitu. Lalu ada versi kedua nih, gara-gara apa coba? Ini kan sama mama saya gitu ceritanya. Jadi mama saya itu kayak mempertanyakan gitu, iya itu kamu yang punya presto, terus gimana kalau orang lain nggak punya presto? Apa yang harus mereka lakukan? Wah, menantang banget nih. Pertanyaan ini kayak menohok saya gitu kan. Nah, ini dia mama saya. Tetap cantik ya, ini papa dan mama saya ganteng dan cantik. Sehat selalu ya pa, ma. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini dia versi mama ya. Kan nggak semua orang punya presto. Coba pakai caranya mama nih. Ups, cara mama. Yang versi mama kayak gini caranya. Rebus telur, setelah selesai buang semua air rebusannya, lalu ganti dengan air dingin, tambahkan garam, lalu aduk-aduk gitu ya. Tunggu 5-10 menitan baru dikupas. Penasaran? Ayo kita langsung coba yuk. Ini saya trial pakai 5 butir telur gitu ya. Jadi ini saya rebus dulu. Kemudian kalau udah selesai direbus, saya buang dulu air rebusannya, terus saya tambahkan air dingin. Nah, karena saya pegang itu masih agak anget juga, saya buang lagi sekali, baru saya tambahkan lagi air dingin yang kedua gitu ya. Kemudian saya sesuai dengan saran dari mama tadi, saya tambahkan garam segini kurang lebih. Kalau untuk garam tinggal sesuaikan ya. Terus diaduk-aduk gitu mungkin supaya garamnya merata gitu ya. Nah, ini sebenarnya sesudah ini harusnya didiamkan dulu 5-10 menit baru dikupas. Tapi karena saya nggak sabar, saya langsung kupas. Jadinya gini deh. Kita coba yuk. Beneran nggak sih bisa gampang dikupas? Ini percobaan mengupas yang telur pertama ya. Wow, lebih mudah sih untuk dikupasnya gitu kan. Tapi yang ini yang saya cerita tadi ya, saya tuh nggak sabar gitu. Mungkin harus nunggu 5 menitan dulu kali ya. Akhirnya ini bagian ujungnya ada yang agak sedikit ketarik sama si cangkangnya gitu ya. Karena nggak hati-hati juga sih sayangnya. Tapi kalau misalkan agak lebih sabar sedikit mungkin aman. Nih saya liatin ya, agak ujung ini ada yang agak boncel gitu. Nah, kita mesti validasi dengan mengupas semua telur yang udah direbus ini ya. Kalau misalkan katakanlah yang 4 itu aman, menurut saya sih cara ini bisa dibilang akan efektif juga. Karena kan juga secara bahannya juga mudah ya, hanya cukup menambahkan garam gitu ya. Mungkin kalau garam disesuaikan dengan jumlah telurnya gitu kan. Kalau langsung ngerebus banyak pasti butuh garam yang lebih banyak juga kayak gitu. Ini yang kedua. Relatif mudah sih untuk untuk dikupas. Jadi memang mungkin ada efek ya, jadi kayak rasa di bagian telurnya itu kayak jadi licin gitu. Itu mungkin mempermudah ya. Wow, mulus banget nih guys. Oh iya, maaf ya, saya tuh orangnya dikit-dikit cuci tangan.
Jadi kayaknya bakalan sering lihat saya nyuci tangan kayak gitulah. Mohon dimaklumi ya. Nah, ini saya coba yang ketiga. Ini sebenarnya menurut saya ya tadi cukup memudahkan sih untuk dikupasnya gitu. Tapi kita kan tadi perlu memvalidasi, bener nggak sih? Karena istilahnya gini, kalau teman-teman mungkin cuma bikin sedikit telur rebus gitu ya, mungkin istilahnya ya kan cuma telurnya sedikit, mungkin ada yang ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman dalam proses terima orderan, katakanlah kayak gitu, terus butuh yang jumlah sekali ngerebus bisa 50, bisa 100 atau mungkin lebih, ya kalau saya sih sarankan pakailah metode yang teman-teman sudah pernah ada pengalaman kayak gitu kan. Jadi istilahnya tidak cuma tidak cuma meraba-raba pakai cara apa gitu kan, tapi kalau sudah pernah dilakukan itu akan lebih membantu teman-teman supaya lebih efektif dan efisien juga secara pengerjaannya gitu ya. Ini telur yang keempat. Mulus juga nih guys. Wah, kurang satu nih. Berarti ini kalau misalkan yang 4 ini aman, berarti kan tadi cuma masalah sabar aja ya, agak sedikit ditunggu gitu. Artinya saran dari mama ini termasuk efektif dan approve lah untuk dicobain ketika kita nggak punya panci presto. Bener ya? Wow, mulus enggak? Dan dia mulus guys. So berarti sepakat ya, cara yang dikasih sama mama ini akan saya praktekkan juga. Tadi tergantung kebutuhan. Kalau kita bisa pakai 2 cara, berarti yang saya udah punya nih ya, yang bisa membantu ketika butuh merebus telur dalam jumlah banyak, ya saya mungkin satu akan pakai presto, yang kedua akan pakai cara mama. Ini saya coba kemarin ketika dapat lemparan orderan dari Mbak Ciwi Catering. Terima kasih Mbak Ciwi. Itu ada pesanan harus nyiapin 100 nasi kotak sederhana, nasi kuning sederhana, tapi dengan menu yang ada telur utuhnya. Dan kemarin kebantu banget. Tapi kalau kemarin saya pakai cara yang pertama ya, pakai presto kayak gitu. Ini dia lunchboxnya dengan menu nasi kuning yang ada telur utuhnya. Nah, terus untuk sorenya itu saya juga masih mengerjakan tumpeng nasi gudangan gitu kan. Nah, ini juga ada menu telurnya. Yang kedua ini saya pakai metodenya mama, yang tadi seperti yang udah saya cerita gitu kan. Ini juga cakep-cakep. Nah, gimana teman-teman? Adakah cara lain untuk membuat telur rebus itu mudah dikupas dan bebas boncel? Sharing-sharing ya, atau drop komen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.